Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap DKM Masjid Jami As-Sa'adah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, was-shaimin was-shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, limpahan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya lah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di subuh ini, di bulan mulia ini, untuk bersama berwajah bertatap muka di majlis ini. Semoga majlis ini menambah keberkahan dan menjadikan nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tidak lupa kita sanjungkan hariban baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian pagi hari ini, satu tema yang diangkat adalah tentang dahsyatnya ilmu sebagai penguat iman. Hal ini disampaikan agar kita semua paham bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Jibril alaihi salam yang menyatakan iqra, bacalah. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada orang-orang yang beriman untuk benar-benar mengetahui ilmu agar kita dapat untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Qada'il Khamsah min Sihatis Sihah, di sana dinyatakan bahwa ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka kala itu ada kejadian yang sangat luar biasa, di mana di saat itu Umar bin Khattab didatangi oleh 3 orang rahib, 3 orang pendeta Yahudi yang ingin bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedatangan 3 orang rahib ini, pendeta Yahudi ini, mereka sesungguhnya ingin berdebat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu mereka pun berkata, "Wahai Umar, kami datang ingin bertanya kepadamu beberapa hal. Apabila engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, maka kami bertiga akan masuk Islam." Nih kata-kata pendeta Yahudi. Tapi jika engkau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, berarti Islam bukan agama yang benar, kata mereka, dan Muhammad bukanlah seorang Rasul. Ini tantangan mereka. Maka kemudian
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, wahai pendeta, silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan kalian. Maka si pendeta ini pun mengajukan pertanyaan mereka. Pertanyaan kami yang pertama, kata mereka, kapan pintu langit terkunci? Masya Allah, kapan pintu langit terkunci? Ya. Jadi dalam berdebat, para ahli kitab ini mereka akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang rasanya sulit untuk dijawab. Karena pertanyaan itu harus dijawab tentunya dengan nalar yang dalam. Makanya pertanyaannya itu luar biasa. Kapan pintu langit terkunci? Masya Allah, kita nggak tahu pintu langit sebelah mana. Tapi yang jelas mereka menanya kapan pintu langit terkunci. Lalu kedua, wahai Umar, pertanyaan kami yang kedua, kapan pula pintu langit itu terbuka? Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Lalu yang ketiga, Umar, coba engkau sebutkan kuburan yang berjalan di muka bumi ini bersama dengan penghuninya. Kita nggak pernah tahu ya, kuburan mana yang bisa berjalan di muka bumi ini bersama dengan penghuninya. Lalu yang keempat, Umar, kata mereka, sebutkan makhluk Allah yang bisa memberikan peringatan ya, kepada kaumnya, tapi mereka bukan dari bangsa manusia, juga bukan dari bangsa jin. Masya Allah, ini pertanyaan dahsyat semua ya. Sebutkan makhluk Allah yang bisa memperingati kaumnya, tapi dia bukan dari golongan manusia, tapi juga bukan dari golongan jin. Masya Allah ya. Lalu kemudian yang kelima, Umar, aku ingin bertanya kepadamu, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi ini, tapi dia tidak pernah dilahirkan dari induknya. Masya Allah, 5 makhluk Allah berjalan di muka bumi ini, hidup di muka bumi ini, tapi dia tidak pernah dilahirkan. Masya Allah, ini pertanyaan dahsyat semua ini. Dan yang terakhir, Umar, pertanyaan kami yang keenam, coba engkau jelaskan kepada kami kisah pemuda-pemuda yang mempertahankan imannya dan mereka bersembunyi di dalam gua. Ini kalau yang keenam rasanya kita tahu-tahu ini, ya, rasanya tahu. Ya. Ketika mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Umar bin Khattab dengan tenang dia pun menjawab apa yang dikatakan oleh pendeta. Apa kira-kira jawaban dari Umar bin Khattab ini ketika mendapat 6 pertanyaan yang dahsyat ini? Jawaban Umar bin Khattab sangat mengejutkan kita. Apa yang dikatakan Umar? Wahai para pendeta, bukanlah hal yang memalukan bagi Umar jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Masya Allah. Ini poin yang pertama. Jadi seorang pemimpin kalau dia tidak tahu, maka dengan gentle dia katakan bukan hal yang memalukan bagi dirinya kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jangan nggak bisa maksain bisa. Pemimpin kalau udah nggak bisa memaksain bisa, repot urusannya. Nggak bisa bahasa Inggris, maksain pakai bahasa Inggris, ya ujung-ujungnya kan repot urusannya. Ya. Rasulullah SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dari sekian banyak sahabat-sahabat Nabi SAW, tidak semua ini memiliki talent yang sama. Mereka berbeda-beda. Mereka ini satu sama lain memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Ada yang ahli berdagang, ahli ekonomi,
ada yang ahli dalam ilmu pengetahuan, ada yang ahli dalam berbagai dalam perkebunan dan sebagainya. Dan Umar bin Khattab ini memiliki keahlian yang luar biasa. Dia ini memiliki keahlian dalam bergulat. Masya Allah. Karena apa? Awan Umar bin Khattab ini dia dikenal dengan julukan singanya pada pasir. Ya. Sama kayak kita, ya, bahasanya. Kita semua ini punya karakter berbeda-beda, punya talenta yang berbeda-beda masing-masing dari kita. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi ahli mesin, ada yang jadi biro jasa, ya, ada yang menjadi reaksi. Semuanya kita ini memiliki talent yang berbeda-beda. Maka kata Umar kepada si pendeta ini, begini pendeta, kalau bertinju kalian dengan aku, kata Umar, 3 kalian ini masih kurang. Kalau untuk ngejawab nggak bisa Umar. Tapi kalau diajak berantem, kata Umar, 3 kalian ini masih kurang lawan saya. Kata Umar. Karena memang Umar ini terkenal sebagai seorang pegulat handal. Ini juga yang diharapkan baginda Rasulullah SAW di awal-awal dakwah Islam di kota Mekah. Rasul SAW mengharapkan di kota Mekah itu ada 2 Umar. Ada 2 Umar. Maka Rasul SAW di awal dakwahnya, Rasul SAW memohon untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya. Apa doa Rasulullah SAW ketika melihat 2 Umar ini di Mekah? Kata Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini rajulaini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan 2 pemuda ini. Siapa kedua pemuda ini yang dimaksud oleh Rasul SAW? 2 Umar ini. Yang pertama adalah Amr bin Hisam. Tahu Amr bin Hisam, Pak? Julukannya Abu Jahal. Ya. Yang kedua Umar bin Khattab. Ternyata doa Nabi SAW dikabulkan Allah, dipilih salah satu dari keduanya. Yang satu itu adalah Umar bin Khattab. Sementara Amr bin Hisam ini menjadi musuh Islam. Ya. As-sa'imin was-sa'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berimannya Umar bin Khattab ini, maka sungguh kala itu membuat orang-orang kafir Quraisy menjadi ciut nyalinya. Mereka takut untuk memusuhi, bahkan untuk menyakiti Nabi SAW. Ketika Umar bin Khattab telah masuk menjadi seorang muslim, telah bersyahadat di hadapan baginda Rasul SAW, maka dengan terang-terangan Umar membawa baginda Rasul SAW ke depan Ka'bah. Lalu kala itu Umar berkata, siapa yang ingin ibunya menjadi nangis, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, bangun hadapi saya, kata Umar. Ini luar biasanya Umar. Nggak ada yang berani bangun kala itu. Kenapa? Karena mereka tahu hobinya Umar ini berbatu, hobinya Umar ini bergelut. Nggak tanggung-tanggung 1 lawan 5. Masya Allah. Dan itu dilakoni dari pagi bisa sampai sore, dia kuat untuk bertarung itu. Makanya orang-orang kota Makkah kala itu takut menghadapi Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata kepada si pendeta ini, kalau masalah seperti ini ada di antara kami yang hebat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, wahai pendeta. Siapa dia? Kata si pendeta. Siapa dia? Kalau gitu hadapkan kepada kami segera. Maka kala itu Umar bin Khattab pun memanggil Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi SAW. Salman, cepat engkau ke rumah Ali, panggil Ali dan katakan Ali saat ini ditunggu oleh khalifah. Maka kala itu pun Salman Al-Farisi berangkat ke rumah Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian apa? Salman Al-Farisi ini berkata kepada Ali, Ali, engkau ditunggu oleh khalifah. Maka bergegaslah Ali untuk datang
ke rumah Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ketika sampai mengucapkan salam dan bertanya, ada apa engkau memanggilku dengan segera, wahai Khalifah? Maka kala itu Umar pun berkata, Ali, ada 3 orang yang datang kepadaku dan dia bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit aku jawab. Ya. Maka kala itu Ali hampiri ketiga orang pendeta tersebut. Lalu kemudian Ali berkata kepada mereka, memang apa yang kalian pertanyakan? Ya. Apa yang kalian pertanyakan? Sehingga aku harus dipanggil datang kemari. Coba kau ulangi pertanyaan-pertanyaanmu tadi. Maka pendeta itu pun berkata yang pertama, wahai Ali, pertanyaan kami yang pertama, kapan pintu langit terkunci? Masya Allah. Maka dengan tersenyum Ali menjawab, apa kata Ali bin Abi Thalib? Pintu langit terkunci asyirku billah, karena melakukan perbuatan syirik kepada Allah, musyrik, menduakan, menyekutukan Allah. Kalau orang meyakini adanya kekuatan lain, kalau orang meyakini adanya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan otomatis pintu langit terkunci buat mereka. Apapun yang mereka lakukan, kebaikan apapun yang mereka kerjakan, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pintu langit terkunci. Nah, ini perbuatan syirik ini, Masya Allah, bahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ini, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Jadi ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Tapi nyatanya di negeri kita perbuatan syirik mulai dipertontonkan dan diperlihatkan kepada kita. Kapan? Tuh kemarin ya, ketika hujan turun, bukan minta doa pada Allah biar berhenti, malah makin bawah hujan. Masya Allah, kan syirik yang dipertontonkan. Malu kita. Negara-negara Eropa, mereka itu mengembangkan teknologi yang luar biasa. Rusia mengembangkan pesawat jet untuk apa? Menghalau awan. Ya. Kemudian Amerika menggunakan tenaga lasernya. Indonesia menggunakan pawang hujannya. Allahu Akbar. Ya. Padahal itu adalah perbuatan syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, kata si pendeta ini, lalu kapan pintu langit itu dibuka, wahai Ali? Nah, kapan pintu langit itu dibuka? Maka Ali menjawab, di saat engkau mengucapkan La ilaha illallah, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau tidak menyekutukan Allah, engkau mengakui Allah itu satu-satunya, maka pintu langit kala itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu jawabannya. Ya. Penasaran lagi ini pendeta. Lalu yang ketiga kata mereka. Apa pertanyaan yang ketiga? Kemudian Ali, coba engkau sebutkan kubur yang berjalan bersama dengan penghuninya. Masya Allah, kubur yang berjalan dengan penghuninya. Maka dengan mudah Ali menjawab. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai pendeta, yang kalian tanyakan itu adalah Yunus bin Matta, yang kita kenal dengan Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, raja dan juga pengikut raja tidak mau untuk mengikuti dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Siapa nama kaum Nabi Yunus alaihissalam ini? Kaumnya Nabi Yunus adalah kaum Nineveh. Kaum ini tidak mau mengikuti ajaran tauhid yang diajarkan Nabi Yunus alaihissalam. Raja dan rakyatnya justru mencemoohkan,
menghina Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus alaihissalam akhirnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Yunus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Allah jawab munajatnya, doanya Nabi Yunus alaihissalam, mengultimatumkan kepada kaumnya. Bilang kepada kaum, wahai Yunus, dalam 40 hari jika mereka tidak mau bertobat kepada Allah, maka akan turun azab kepada mereka. Berhari-hari sampai 39 hari, tanda-tanda turunnya azab tidak turun-turun. Padahal kaumnya Nabi Yunus bukannya semakin mau diajak Nabi Yunus beriman, malah semakin membangkang. Begitu hari ke-39, Nabi Yunus alaihissalam ini udah gak kuat, nggak tahan ngadepin kaumnya, sehingga apa yang terjadi? Nabi Yunus akhirnya pergi meninggalkan negeri tersebut. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, kaum Nineveh ini. Dia pergi. Begitu dia pergi, di hari ke-40 itu apa yang terjadi? Saat Nabi Yunus pergi, tiba-tiba awan menghitam. Begitu awan menghitam, sang raja dan juga masyarakatnya, rakyatnya, kala itu baru mereka sadar benar apa yang dikatakan Yunus. Ya, azab sebentar lagi turun kepada kita. Kalau begitu, ayo segera kita taubat. Panggil Yunus. Ternyata Nabi Yunus sudah pergi, meninggalkan kaumnya. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, meninggalkan kaumnya, dia naik ke atas perahu. Begitu dia naik ke atas perahu, badai menerjang, hampir karam ini perahu yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga nakodah berkata, semua barang-barang yang ada di kapal ini semua dilemparkan ke laut. Sudah dilempar ke laut, tapi nyata-nyatanya kapal masih hampir karam, hampir tenggelam. Sehingga mau tidak mau harus ada penumpang yang dibuang ke laut. Diundi, berkali-kali diundi, yang keluar namanya adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga apa? Mau tidak mau Nabi Yunus alaihissalam akhirnya diceburkan ke dalam laut. Begitu diceburkan ke dalam laut, Nabi Yunus alaihissalam akhirnya dimakan oleh ikan. Kalau manusia dimakan oleh ikan, jangankan oleh ikan, oleh macan, bahasanya pasti mati. Maka di dalam perut ikan Nabi Yunus alaihissalam, ketika di dalam perut ikan itu sadarlah Nabi Yunus alaihissalam akan kesalahannya. Kenapa? Dia pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu dia sadar akan kesalahannya. Lalu Nabi Yunus di dalam perut ikan itu pun, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya bertasbih dengan tasbihnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus alaihissalam, memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Maka kala itu di dalam perut ikan 40 hari lamanya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut itu. Lalu apa? Di dalam perut itu Nabi Yunus alaihissalam dibawa oleh si ikan ini mengarungi 7 samudra. Masya Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah As-Saffat ayat 143, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah sekiranya Yunus bukanlah termasuk hamba-hambaku yang bertasbih, lala bisa fi batnihi hatta yaumi yub'atsun, maka niscaya Nabi Yunus selamanya dikubur di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ya. Jadi ini luar biasa. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah, lalu bertasbih kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka kala itu ikan perutnya panas dan akhirnya memuntahkan seluruh isi perutnya, termasuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surah As-Saffat, ya, dari ayat 143 sampai seterusnya, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika ia berada di dalam perut ikan tersebut. Wasra'imin wasra'imat,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkaget pendeta begitu mendengar jawaban dari Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka berkata, waduh, ini orang benar-benar cerdas ilmunya. Ini orang benar-benar cerdas, pintar sekali. Masya Allah, pertanyaan-pertanyaan yang sulit dia bisa untuk jawab semua. Akhirnya si pendeta ini bilang lagi, baik Ali, kau benar, jawabanmu betul Ali. Kemudian coba Ali, kalau begitu pertanyaan yang berikutnya, coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya, tetapi dia bukan dari golongan manusia dan juga bukan dari golongan jin. Masya Allah. Begitu mendengar pertanyaan ini kembali, Ali tersenyum dan berkata, apa kata Ali? Ali menjawab, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya sampai ke lembah semut, maka kala itu satu semut teriak. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Satu semut teriak. Apa kata semut ini? Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Wahai semut-semut, segeralah kalian masuk ke lubang-lubang kalian, ke tempat-tempat kalian, karena sebentar lagi Nabi Sulaiman dan pasukannya akan datang kemari dan mereka tidak sadar akan menginjak-injak kalian. Masya Allah. Ini di dalam surah An-Naml. Ya. Maka kala itu kata besar Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum. Kenapa? Karena dengar ucapan si semut ini, memperingati kepada kaumnya, kaum semut ini, sehingga Nabi Yunus alaihissalam pun berdoa kepada Allah, Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Masya Allah. Jadi ternyata ya, makhluk Allah yang bukan dari golongan manusia dan bukan dari golongan jin, dia mampu memperingati kaumnya, yaitu semut yang ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Ini kalau orang punya ilmu enak banget jawabnya. Jadi Ali bin Abi Thalib mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Rasaibin wasaibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka si pendeta ini bilang lagi, aduh, terjawab lagi ini pertanyaan susah. Ya. Oke Ali, kalau begitu pertanyaan yang kelima Ali. Apa pertanyaan yang kelima kata Ali? Coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi ini, tapi mereka tidak pernah dilahirkan dari induknya. Masya Allah. Ali tersenyum lagi lalu jawab. Kata Ali, apa kata Ali? Ya, yang pertama Nabi Adam. Ada yang melahirin Nabi Adam? Kagak ada. Yang kedua Siti Hawa. Ada yang melahirin Siti Hawa? Enggak ada. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib. Ada yang bisa jawab? Tongkatnya Nabi Musa ketika berubah menjadi ular. Dari mana tuh ular? Ada dilahirkan ular itu? Tidak. Ada lagi. Yang keempat, ontaknya Nabi, ontak Nabi Soleh yang keluar dari dalam batu. Ontak itu nggak dilahirkan, tapi keluar dari dalam batu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah domba pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah. Apa Pak yang terjadi setelah itu? Mendengar jawaban dari Ali bin Abi Thalib, 2 dari 3 pendeta ini langsung mengikrarkan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2 mereka akhirnya masuk Islam. Lalu yang satu enggak terima.
Yang satunya tidak terima. Lalu berkata yang satunya lagi, nanti dulu Ali, nanti dulu, kata dia. Ya, oke. Dua orang temanku ini mungkin terkecoh dengan kecerdasanmu Ali, tapi aku belum. Aku masih punya satu pertanyaan lagi Ali. Silakan, kata Ali. Silakan, apa pertanyaanmu? Maka si pendeta ini pun berkata, wahai Ali, ceritakanlah kepadaku kisah pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk mempertahankan imannya. Ya. Maka Ali jawab, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Baik, akan aku terangkan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Tapi apa? Pendeta ini bilang, apa kata pendeta? Kalau dari Al-Quran Ali, saya sudah dengar, saya sudah baca. Loh, jadi jangan salah, ya. Jangan salah kita, bahwa ternyata mereka ahli kitab, mereka orang-orang di luar Islam sana, mereka mempelajari Al-Quran. Maka pantas jika kemarin rame, heboh, jika seorang pendeta itu pengen menghapus 300 ayat Al-Quran, yang mereka katakan ini bahan cikal bakal radikal. Allahu Akbar. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran. Pendeta Yahudi ini pun berkata demikian. Apa kata dia? Kalau yang ada ceritanya di dalam Al-Quran, saya sudah tahu dan saya sudah baca. Yang saya ingin tahu, coba engkau ceritakan secara detail, wahai Ali. Secara detail kisah itu sebagaimana engkau diajarkan oleh Rasulmu. Masya Allah. Ali bilang lagi kepada mereka, apa kata Ali bin Abi Thalib kepada mereka? Baik kalau begitu pendeta, dari mana saya harus memulai cerita ini? Dari mana saya harus memulai kisah ini? Kata Ali bin Abi Thalib, coba kau ceritakan secara detail. Baik, sekarang perbaiki dulu wahai pendeta. Masya Allah, ditantang oleh Ali. Silakan, dari mana sekarang aku harus memulai cerita? Maka kala itu si pendeta ini pun bilang kepada Ali bin Abi Thalib, di mana kejadian itu terjadi, wahai Ali? Masya Allah, di mana kejadian itu terjadi? Maka Ali menjawab, kejadian itu terjadi di satu kota yang bernama Efesus atau yang dikenal dengan kota Tarses. Kalau zaman sekarang, kota itu ada letaknya di antara negara Turki dan Yordan. Kalau yang sudah umroh mampu untuk mengelilingi ya situs-situs sejarah, maka dia akan tahu melintasi Turki, melintasi Yordan, mereka akan menemukan satu goa yang dinamakan dengan goa Ashabul Kahfi. Maka kisah itu terjadi di satu negeri yang bernama negeri itu adalah negeri Efesus atau yang dikenal dengan negeri Tarses. Di mana dulunya, kata Ali bin Abi Thalib, kota Efesus ini dikuasai oleh seorang raja yang sangat baik. Namun satu ketika raja ini meninggal. Raja ini meninggal dunia. Begitu raja ini meninggal dunia, kata Ali bin Abi Thalib, ternyata raja Romawi yang bernama Dikianius, dia mengetahui berita bahwa raja yang memimpin kota Efesus itu meninggal dunia. Dengan segera nih Raja Dikianius dengan pasukannya menyerang kota Efesus itu, negeri Efesus itu. Sehingga apa? Dengan mudah negeri tersebut akhirnya dikuasai oleh raja yang bernama Dikianius. Lanjutkan Ali, kata pendeta itu. Lalu Ali pun melanjutkan. Kemudian setelah dia menguasai, Dikianius ini menguasai negeri Efesus itu, ia pun membangun istana yang sangat besar. Begitu disebut istana yang sangat besar, dipotong namanya. Apa kata si pendeta? Nanti dulu Ali, kalau istana itu sangat besar, coba berapa ukuran istana itu? Masya Allah. Ya, ini kelakuan orang Yahudi memang demikian. Lihat surah Al-Baqarah, ketika mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam tentang masalah sapi betina yang harus mereka sembelih, kan begitu ya? Pertanyaan mereka detail. Nah ini pun ditanya ke Ali bin Abi Thalib, kalau mereka membangun istana yang besar,
besar. Raja Dictyanus ini membangun istana yang besar dan megah. Berapa ukurannya? Maka kala itu Ali menjawab, ukurannya adalah panjangnya 1 parsah dan lebarnya juga 1 parsah. Jadi kalau 1 parsah di zaman sekarang itu sama dengan 8 kilo. Masya Allah. 1 parsah itu 8 kilo. Berarti itu istana 8 kilo kali 8 kilo. Saking luar biasanya di Raja Dictyanus kala dia menguasai negeri Efesus ini. Masya Allah. Lalu kemudian kata Ali bin Abi Thalib, Dictyanus ini pun ketika menjadi seorang raja memimpin kota Efesus itu pun ia membentuk menteri-menterinya. Dia lantik 50 menteri di sebelah kanan dan 50 menteri di sebelah kiri. Ini saking luar biasanya nih si raja. Enggak cukup sampai di situ saja, dia pun ingin ada penasehatnya. Lalu penasehat itu diambil dari mana? Penasehat itu diambil dari anak-anak muda yang sangat cerdas. Anak muda ini 3 di sebelah kanannya sang raja dan 3 lagi di sebelah kirinya sang raja. Masya Allah. Pendeta nanya lagi, ke-6 pemuda ini siapa aja namanya? Masya Allah. Ya, ditanya lagi, ke-6 pemuda ini siapa nama-nama mereka? Maka Ali menjawab, mereka bernama Tamlika, Salmina, Mikasimina, kemudian Martelius, Kalisius, dan Sidamius. Itulah mereka ke-6 pemuda itu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang cerdas. Jadi inilah 6 pemuda yang menjadi cikal bakalnya Ashabul Kahfi. Ini masih 6. Jangan nanti protes dulu sama saya. Kan 7 Ustaz, tak dulu. Ceritanya belum selesai. Ali ini yang bercerita, bukan saya. Sayyidina Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Jadi waktu itu memang masih 6. Ini pemuda-pemuda cerdas yang diandalkan oleh sang raja Dictyanus. Kalau seandainya 50 menteri di kanan, 50 menteri di kiri, mereka mengadakan rapat, lalu kemudian menghasilkan satu usulan. Usulan itu belum bisa diterima oleh Raja Dictyanus kalau belum disahkan oleh ke-6 pemuda cerdas ini. Masya Allah. Jadi ini pemuda memang benar-benar cerdas ini. Ya. Dipotong lagi sama si pendeta. Apa kata si pendeta? Maaf Ali, ntar dulu. Tadi kan istananya luas tuh, istananya besar tuh. Iya. Yang namanya istana raja itu harus harum ruangannya, ya, harus wangi Ali. Ya. Jadi bagaimana tuh cara Raja Dictyanus mengharumkan ruangan istananya ini dengan aroma kewangian? Masya Allah, jangan lagi pertanyaannya. Ya. Maka Ali menjawab dengan mudah, ya wahai pendeta, kata Ali, ya, itu setiap pagi ada satu pegawai membawa seember minyak wangi, dan satu lagi ada juga pegawai istana yang membawa seekor burung. Ketika burung itu diberikan kode, ketika burung itu diperintahkan, maka kala itu burung itu dengan sigap mencelupkan sayapnya ke dalam minyak wangi, lalu ia mengepakkan sayapnya mengelilingi istana. Masya Allah. Berarti orang dulu canggih, orang dulu pintar ternyata. Masya Allah. Dengan menggunakan burung, jadi ruangan istana itu menjadi wangi. Masya Allah. Ya. Coba terusin lagi Ali, terusin cerita. Kata si pendeta ini. Maka kata Ali, ketika Raja Dictyanus ini telah berkuasa selama 30 tahun lamanya, dia tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan di dalam menguasai pemerintahannya, kerajaannya. Dia tidak pernah kesulitan, tidak pernah susah. Bahkan sampai Raja Dictyanus pun kagak pernah sakit. Sehingga apa? Si raja ini pun bertanya kepada menteri-menterinya. Apa yang ditanyakan raja? Wahai menteri-menteriku, apakah kalian pernah melihat aku kesulitan? Enggak, raja. Apakah engkau pernah lihat aku kelaparan? Enggak pernah, raja. Apakah engkau pernah lihat aku sakit? Enggak pernah, raja. Demam? Kagak pernah. Ingusan? Kagak pernah. Lemah? Enggak pernah. Letih? Enggak pernah.
Maka kalau itu Dikianius pun bilang, kalau begitu, kalau yang tidak pernah merasa susah, kalau yang tidak pernah merasa sakit, yang tidak pernah merasa lelah, yang tidak pernah merasa letih, ini biasanya siapa? Maka menterinya jawab, Tuhan aja. Masya Allah. Dikatakan apa? Tuhan kata. Kalau itu bersediakah kalian untuk menyembahku? Kata Dikianius. Ya. Mulai dirinya sama kayak Fir'aun. Ya. Ini tentang manusia, Pak. Saking sombongnya ini manusia karena merasa kagak pernah susah. Fir'aun begitu, hidup gak pernah susah, selalu tinggal di dalam istana. Bahkan dia gak pernah sakit, makanya dirinya mengaku Tuhan. Nah, Raja Dikianius ini pun sama ternyata. Dia pun akhirnya mengaku dirinya sebagai seorang Tuhan. Maka dia katakan, kalau gitu, kalau engkau bersedia untuk menyembahku, maka aku akan berikan kehidupan yang lebih baik buat kalian. Akan memberikan kalian pakaian-pakaian sutra, kekayaan yang berlimpah, dan akan aku berikan kalian uang, fasilitas dan sebagainya. Maka semua rakyatnya pun mau menyembah Dikianius karena dikasih semua fasilitas itu. Jadilah si Dikianius ini menjadi manusia congkak yang mengaku dirinya Tuhan. Ini ngomong terusin kan nih? Masih lama. Masih ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Tapi apa yang terjadi? Karena 6 pemuda cerdas ini, mereka ini punya akal yang sangat cerdas. Sehingga apa? Begitu Raja Dikianius ini mengikrarkan diri sebagai Tuhan, 6 pemuda ini bilang, mereka mengadakan rapat, di rumah Tamlika. Mereka rapat. Lalu apa yang mereka bahas di sana? Mereka membahas, kata pemuda-pemuda ini, gawat ini. Dikianius seorang raja telah mengaku dirinya menjadi seorang Tuhan. Disuruh semua orang untuk menyembahnya. Sementara kata Tamlika dan kawan-kawan, kalau dia Tuhan, kenapa harus kita yang memutuskan setiap permasalahan yang dia hadapi? Nih, kata 6 pemuda ini. Lalu kemudian yang lain bilang apa? Lalu bagaimana menurutmu Tamlika? Maka Tamlika menjawab, dia bukan Tuhan. Justru kita harus berpikir nih, kagak mungkin Dikianius ini Tuhan. Kita lihat sekarang, langit tanpa dia kok bisa berdiri ya? Ini Tamlika yang memikirkan ini. Pasti ada yang menciptakan. Hujan turun, kemudian apa? Bintang bercahaya. Maka semua ini pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin Dikianius. Kalau Dikianius itu Tuhan, dia nggak akan merasa takut. Tapi nyatanya di hadapan kita, dia jujur banget. Dia penakut. Dia penakut. Bahkan dia juga tidur, dia juga lapar. Mana ada Tuhan yang memiliki kekurangan seperti itu? Ini kata 6 pemuda yang sedang melakukan rapat. Jadi apa keputusan kalian, kata Tamlika? Maka kemudian mereka bingung untuk memutuskan apa. Dan Tamlika bilang, apa yang Tamlika katakan? Kalian rela gak tinggalkan kekayaan kalian? Yang namanya penasehat raja pasti kaya. Kalian mau nggak ninggalin jabatan kalian? Dan kalian mau nggak semua fasilitas ini kita tinggalkan semua? Kita lari dari sini, kata 6 pemuda ini. Kenapa kita harus lari? Karena kalau kita melawan, kita tidak mungkin bisa melawan Dikianius. Kita harus lari dari sini untuk mencari Tuhan pencipta langit dan bumi. Masya Allah. Lalu Tamlika bilang kepada 5 temannya ini, apakah kalian rela untuk miskin bersamaku? Kalian tinggalkan jabatan, kalian tinggalkan kekayaan, kalian tinggalkan semua fasilitas ini. Mereka menjawab serempak, kami rela, Tamlika. Masya Allah. Ini hebat Pak pemuda-pemuda ini. Imannya kuat. Kenapa? Karena ilmunya dan pemikirannya yang cerdas. Makanya dikatakan Pak, siapa yang menghafal 10 ayat awal surat Kahfi, maka dia akan terbebas dari godaan Dajjal.
Ya. 10 awal surat Kahfi kita hafal, maka di sana kita terbebas dari godaan Dajjal. Kenapa? Karena mengingatkan kita pada sosok pemuda-pemuda yang hebat, yang kaya, punya jabatan, punya fasilitas mewah, tapi mereka rela tinggalkan semua itu demi memurnikan ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Akhirnya mereka pun berenam ini pergi secara diam-diam. Mereka nggak sempat bawa apa-apaan, cuma yang dia bawa sekeranjang korma, dan itu pun akhirnya dijual karena berat. Bawa sekeranjang korma, mereka berat, akhirnya mereka jual. Ini korma istana, harganya lumayan mahal. Dijuallah korma itu seharga 3 dinar, 3 dirham. Dijual seharga 3 dirham. Duit 3 dirham itu akhirnya mereka kantongin, mereka kantongin itu duit. Maka mereka akhirnya pergi meninggalkan negeri itu, jauh mereka berjalan. Masya Allah, namanya orang istana, orang kaya nggak pernah jalan Pak. Karena begitu jalan saking jauhnya, apa yang terjadi? Kakinya pada lecet, kakinya pada luka. Begitu di tengah jalan, begitu jalan sudah sangat jauh, di tengah jalan mereka akhirnya bertemu dengan seorang pengembala. Bertemu dengan seorang pengembala dengan anjingnya Pak. Ya, dengan anjingnya. Ditanya sama pendeta. Nanti tunggu. Iya. Tadi kamu bilang ketemu pengembala sama anjingnya. Yang ditanya lucu Pak. Apa kata si pendeta ini? Nama anjingnya siapa Ali? Bukan nama pengembalanya yang ditanya, tapi yang ditanya apa? Nama anjing. Ya, nama anjingnya itu Kitmir. Ya, diam si pendeta langsung iya. Ya, Kitmir namanya. Masya, lanjutkan Ali. Maka dilanjutkan oleh Ali. Begitu bertemu dengan si pengembala ini, lalu pengembala ini bertanya kepada keenam pemuda ini, tuan-tuan, sepertinya tuan-tuan bukan orang dekat sini. Lalu yang kedua, kayaknya tuan-tuan ini bukan orang biasa. Sepertinya tuan-tuan ini potongannya orang-orang dari bangsawan nih. Ya, maka akhirnya Tamlika menjawab, benar. Kami memang dari istana. Kami keluar dari kerajaan Dikianius karena saat ini Dikianius mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan kami ingin melarikan diri. Kami ingin mencari Tuhan yang sesungguhnya, kata Tamlika. Maka kalau itu si pengembala ini bilang, apa yang dikatakan si pengembala ini? Kalau gitu tuan-tuan, bolehkah saya ikut serta dengan kalian? Jadi berapa Pak? 7 jumlah mereka. Bolehkah aku ikut dengan kalian? Aku punya satu tempat persembunyian yang tidak mungkin diketahui oleh siapapun, ya, dan mereka tidak akan tahu kita sembunyi di mana. Nih kata si pengembala ini. Boleh kalau begitu. Kalau begitu, kata si pengembala, saya kembalikan dulu ini domba-domba kepada Tuhan saya, dan saya akan kembali lagi dan mengajak Tuhan. Begitu ini si pengembala itu balik kembali, lalu apa? Mengajak keenam pemuda ini, ya, untuk apa? Mengikuti mereka. Naik akhirnya si pemuda ini, ya, naik si pemuda ini naik ke atas, lalu kemudian setelah mereka naik ke atas, lalu mereka dibawa oleh si pendeta-pendeta ini, atau dibawa oleh si pengembala ini ke suatu tempat. Maka si pendeta tanya, kemana mereka dibawa? Maka dijawab oleh Ali, ke bukit, nama bukitnya Bukit Nablus. Di bawah bukit itu ada gua, nama gua itu adalah Himar. Ya. Gua itu namanya gua Himar. Ya. Begitu mereka hendak masuk ke dalam gua, keenam pemuda ini, mereka masih sempat mandi Pak. Di pintu gua mereka masih sempat mandi. Kalau kita bisa membayangkan itu, berarti apa? Pintu gua itu adalah air terjun. Mereka mandi dulu. Begitu selesai mereka mandi, seger-segeran badan, lalu apa? Mereka masuk ke dalam gua itu. Masuk ke dalam gua, mereka awalnya duduk-duduk. Begitu duduk-duduk, mereka mulai berbaring. Begitu mereka berbaring, akhirnya mereka tertidur Pak di sana. Begitu mereka tertidur, mereka tidak sadar. Kala itu mereka telah ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun lamanya. Ya, mereka tahunya begitu mereka bangun mendusin, waduh udah ada matahari. Mereka pun akhirnya bangun.
Begitu mereka bangun, apa yang mereka katakan? Perut mereka lapar. Aduh, lapar banget rasanya. Begitu mereka lapar, lalu mereka bilang, ini siapa yang harus beli? Tabika bilang, kalau gitu saya aja deh yang beli. Tabika hati-hati, takut nanti ketahuan raja dan bala tentara raja. Akhirnya Tabika pun pelan-pelan sambil sembunyi-sembunyi sampai dia ke dalam pasar. Namun sebelum itu apa yang terjadi? Saat dia keluar dari pintu gua, dia udah mulai heran. Apa yang dia lihat? Tak perasaan kemarin waktu mau masuk ada airnya. Saya sempat mandi. Kok sekarang keluar sudah tidak ada airnya lagi? Lalu kemudian begitu dia jalan menelusuri kampung, dia lihat kok udah ada yang beda ini kampung ini. Pasarnya pun sudah beda, tapi dia masih tidak mau memikirkan hal itu, masa bodoh. Nyampe akhirnya dia mengendap-endap nyampe ke toko roti. Begitu di pasar nyampe di toko roti, Tabika ini pun bilang kepada pedagang roti itu, Pak, berapa harga roti ini? Maka pedagang itu pun bilang, roti ini harganya 1 dirham. Karena dia ngantongin duit berapa Pak? 3 dirham. Begitu dia kasihkan, dia bayar kepada tukang roti ini 1 dirham, tukang roti langsung angkat tangannya Tabika. Langsung bilang kepada Tabika, apa yang dikatakan tukang roti? Anak muda, kamu baru dapat harta karun ya? Kamu baru dapat harta karun. Kenapa tidak? Ini uang bukan harta karun. Iya, tapi uang kamu ini uang berharga, anak muda. Berharga gimana? Orang uang ini hasil saya jual korma, kata Tabika. Tidak, ini uang hebat ini. Ya tenang aja anak muda. Raja kami, Raja Abdurrahman namanya. Ini Abdurrahman. Ya, raja kami, Raja Abdurrahman. Dia hanya minta 5% dari barang temuan. Meminta pajaknya 5% dari barang temuan. Kata Tabika dia masih ngeles, enggak. Ini uang biasa. Ya. Ini uang kemarin, hasil saya jual korma, nggak ada apa-apanya. Uang ini bukan uang kuno, ya. Tapi nyata-nyatanya karena mereka ribut, akhirnya apa? Ketahuan sama bala tentara, diajak menghadap kepada raja. Begitu menghadap kepada raja, masuk ke dalam istana, Tabika tambah heran. Kok rajanya beda? Ya. Rajanya beda, tapi Tabika diam aja. Maka sang tukang roti ini pun bilang, Raja, saya menemukan anak muda ini membawa uang nih, uang kuno, ya, uang antik, uang yang punya nilai tinggi nih harganya Raja. Maka Raja pun berkata kepada si Tabika, hai anak muda, tenang, kalau kau memang punya banyak ya, jenis uang yang seperti itu, kerajaan kami hanya minta pajaknya 5% dari itu. Kata Tabika, bukan Raja, ini uang kemarin, baru kemarin saya menjual korma saya, ya. Saya ini, maka kemudian apa? Kamu sebenarnya siapa anak muda? Saya orang sini. Saya tinggal di negeri ini. Yang benar, saya kenal semua yang ada di daerah sini. Coba kau sebutkan nama-namanya. Begitu disebutin satu persatu, apa yang dikatakan raja? Kamu keblinger ya anak muda. Ya. Kenapa? Karena yang kamu sebutin itu nama-nama ratusan tahun yang lalu udah meninggal dunia. Udah meninggal dunia. Tidak Raja, rumah saya di situ. Akhirnya apa? Raja saking bingungnya, akhirnya bilang, tentara antarkan dia. Ya, dia tunjukkan di mana rumahnya. Maka datanglah si Tabika ini ke rumahnya sendiri. Begitu nyampe di rumahnya, digedor oleh raja, digedor oleh tentara-tentara raja itu, lalu kemudian keluar seorang aki-aki yang sudah renta, yang sudah tua. Lalu aki-aki itu melihat tentara-tentara itu dan berkata, ada apa kalian datang ke sini, wahai tentara-tentara raja? Maka kemudian si tentara itu bilang, maaf kek, ini ada orang anak muda ngaku katanya dia tinggal di sini, dia punya rumah ini kek. Maka si kakek itu bilang, hai anak muda, siapa engkau? Ngaku-ngaku engkau tinggal di sini. Maka Tabika pun menjawab, saya adalah Tabika anak Palestina. Masya Allah. Begitu mendengar nama Tabika anak Palestina, apa yang terjadi? Si aki-aki tua ini langsung sujud. Langsung sujud. Dia adalah datukku yang hilang.
ratusan tahun yang lalu. Masya Allah, geger negeri Efesus. Karena apa? Ada orang 300 tahun kagak pernah pulang, tiba-tiba pulang, masih muda, Masya Allah, akhirnya geger kampung itu. Begitu geger negeri itu, apa yang terjadi di hadapan raja diceritakanlah semuanya oleh Tamlika. Kejadian yang ia alami. Begitu semua telah diceritakan, maka kala itu raja bilang kepada Tamlika, kalau gitu di mana teman-temanmu semua Tamlika? Ayo kita jemput mereka. Akhirnya Tamlika bersama raja dan para tentaranya pun mengikuti Tamlika jalan menuju Bukit Nablus itu. Begitu tiba di bawah, Tamlika bilang kepada raja dan tentaranya, maaf raja, ketika saya keluar dari sini tadi, teman-teman saya belum tahu kejadian ini. Jadi tolong raja tunggu di sini dulu, biar saya naik dan saya ngejelasin ke atas. Ya, nanti kalau sudah saya jelaskan, silakan raja naik ke atas. Ya, maka naiklah Tamlika ke atas sambil membawa roti yang dia bawa dari pasar. Begitu ini dia kasih makan nih teman-temannya semua, nih makan, udah makanlah biar kenyang kalian. Sambil makan, temannya nanya, bagaimana Tamlika keadaannya? Nah, begitu ditanya inilah Tamlika menjawab, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kata Tamlika, teman-temanku sekalian, sungguh kejadiannya di luar nalar kita, bahwa sesungguhnya telah terjadi perubahan yang dahsyat ketika kita tinggal di dalam gua ini. Lalu diceritakan secara detail oleh Tamlika kejadian-kejadian itu, sehingga apa? Tamlika bilang, sekarang ada raja dan tentaranya. Ya, namanya Raja Abdurrahman. Dia dibawa dengan para tentaranya ingin berjumpa dengan kita. Lalu apa yang dikatakan oleh kelima teman Tamlika? Jangan Tamlika, jangan kita turun ke bawah. Kenapa? Cukup. Kita sudah melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu bahwa kita ditidurkan terasa hanya sehari, padahal kita ditidurkan selama 309 tahun lamanya Tamlika. Saya khawatir kalau kita turun nanti ke bawah, kita akan dikultuskan dan kita akan dituhankan, karena itu adalah tabiat manusia. Tabiat manusia. Masya Allah. Lalu apa yang harus kita buat? Kita sholat, kita mohon munajat kepada Allah. Munajat kita satu, tutup pintu gua ini. Lalu yang kedua, wafatkan kita lagi. Itu keinginan mereka. Akhirnya ketika mereka selesai sholat dan mereka berdoa kepada Allah, pintu gua itu pun tertutup dan mereka pun diwafatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian si raja yang nunggu lama gimana? Karena lama dia nunggu, memaksakan diri naik ke atas. Begitu mereka naik ke atas, diputer-puter. Bahkan dalam satu riwayat sampai 6 hari mereka mencari tempat itu, tidak ketemu. Ya kalau sekarang udah ketemu guanya. Bahkan di atas guanya dibangun masjid. Guanya sekarang dikenal dengan sebutan Gua Ashabul Kahfi, bukan lagi nama Gua Himar. Ya, ini luar biasa. Jadi ini Pak penjelasannya. Satu hal yang ingin saya camkan di sini, inilah dasarnya ilmu untuk menguatkan keimanan kita. Dengan pertemuan ini, Bapak pun sudah tahu bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Bapak hanya tahu baca Al-Quran surah Kahfi, tapi cerita detailnya seperti apa, ya sampai saat ini kita belum tahu. Makanya inilah, mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, si pendeta yang mendengarkan ini akhirnya pun menyatakan keislamannya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah dahsyatnya ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah, dan kita dapat terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.